Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah. Kalaulah kita tidak bersaudara karena iman kita kepada Allah, setidaknya kita bersaudara dalam konteks kemanusiaan dan bersaudara dalam sebuah negara besar, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu berbaju hitam, hatinya putih. Bahwa orang yang masuk surga dan berhak masuk surga adalah orang yang penuh dengan kedamaian. Ketika bertemu dengan orang lain, baik dikenal atau tidak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah Nabi. Yang menjawabnya wajib. Kata shalom dalam bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai oleh Isa dalam bahasa Aramaik berdialek Syriak, bukan shalom, shalom. Dan Islam karena akarnya adalah Arab, maka salam. Shalom, shalom, salam akarnya sama, bermakna salama. Sin, lam, mim, salama, berarti kedamaian. Maka wajar jika kita berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan penuh kedamaian dan keselamatan. Semoga apa yang mau saya sampaikan, iman itu final. Yang Islam meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang Katolik, yang Kristen mengimani bahwa dalam ketuhanan ada Trinitas. Itu hak mereka beriman. Bahkan Quran menginformasikan kepada kita betapa mulianya seorang nabi yang bernama Isa bin Maryam. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara saat ini? Saya percaya dan saya selalu berdoa kepada Tuhan, biarlah kiranya saudara selalu dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan, dan berkelimpahan damai sejahtera. Saudara, puji Tuhan, kali ini kita akan mengikuti sebuah tayangan ceramah dari seorang ustadz yang begitu menyejukkan hati, seorang ustadz yang memahami tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, yang dibutuhkan sekarang oleh negara kita adalah para penceramah-penceramah yang selalu memberikan ceramah yang menyejukkan, bukan ceramah-ceramah seperti yang saudara lihat saat ini. Mari saudara saksikan tayangan ini, apa yang saudara dapat lihat. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Ceramah seperti itulah yang menghancurkan bangsa dan negara kita. Ceramah-ceramah seperti itulah yang membuat perang saudara sangat mungkin terjadi. Karena itu saudara-saudara, hindarilah para penceramah model begini. Hindarilah para orang-orang yang memang mengaku-ngaku ulama, tetapi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya berbahaya sekali. Karena perkataan-perkataan mereka, pengajaran-pengajaran mereka, pendapat-pendapat mereka, saudara-saudara, itu berbahaya bagi kesatuan bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang ramai diperbincangkan potongan ceramah Ustadz Kondang, Ustadz Abdul Somad, yang menganjurkan agar kepala daerah tidak mengizinkan pendirian rumah ibadah agama lain. Tersebut di sana misalnya gereja, kelenteng, dan lain-lainnya. Ini luar biasa, jadi lucu sekali. Sekaligus ini juga contoh bentuk intoleransi. Ini akan menjadi persoalan mendasar karena UAS bukan orang biasa, dia penceramah kondang.
yang jauh lebih kondang daripada saya. Ini penceramah kondang yang sudah keliling kemana-mana. Kok bisa-bisanya dia berkata yang sedemikian rupa dan mencerminkan intoleransi. Saya berharap beliau minta maaf lah sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah disampaikan. Sampai di sini juga kita semua jadi sadar bahwasanya ternyata Uwas memang bukan ulama. Dia bukan orang yang faqih. Uwas adalah penceramah, sama dengan penceramah-penceramah yang lainnya. Mengapa saya katakan dia bukan ulama, dia bukan orang yang faqih? Cara dia berhukum pun salah sebetulnya. Dia mengutip hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Hadis ini sama sekali bukan dalil hukum. Sekali lagi, dalam kaidah usul fikih ada ilatnya. Ilat hukum dari hadis ini sama sekali bukan dalil yang menganjurkan agar kita tidak memberikan izin umat beragama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Sama sekali tidak ada kaitannya. Loh, kok bisa-bisanya orang selevel Uwas memfatwakan sedemikian rupa? Dan ini akan menjadi semacam simbol intoleransi tentunya. Makanya kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan agar yang sedemikian rupa tidak menyebar dan tidak dianggap sebagai ajaran Islam. Baik, saya kembali dulu ke hadis yang dikutip oleh Uwas yang sengaja didalil-dalilkan. Ini bahaya loh, mendalil-dalilkan sembarangan itu, semau-maunya melekatkan hadis kepada hukum tertentu. Ini bahaya sebetulnya. Terkait dengan hadis ini sebetulnya ada asbabul wurudnya. Sababul wurudnya apa? Sababul wurud hadis ini adalah terkait dengan ada orang yang sangat fakir, miskin sekali. Dia kelaparan, hidupnya kesusahan. Maka lantas kemudian Nabi mengingatkan para sahabat, adakah yang mau bersedekah untuk membantu orang ini? Maka ada seorang yang membawa hartanya, satu ikat yang dia susah membawanya saking banyaknya untuk disedekahkan. Melihat satu orang menjadi pelopor mensedekahkan hartanya buat orang fakir ini, yang lain jadi semangat karena terpelopori. Maka mereka pun ikut nyumbang, sehingganya sumbangan berbentuk gunungan banyak sekali. Nah, Nabi sangat gembira menyaksikan para sahabat membantu fakir miskin tersebut, dan ada satu pelopornya. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mempelopori, menjadi pendahulu di dalam Islam ini, sunnatan hasanah, pendahulu perbuatan yang baik, perbuatan yang hasanah, karena lahu ajruha, maka ia dipastikan mendapatkan pahala dari amalnya, dari kepeloporannya, wa ajru man amila biha ba'dah, dan dia juga dapat tambahan dari pahala orang-orang yang ikut serta menyertai perbuatan baiknya tersebut. Saudaraku, saya ingin memberitahukan atau membacakan dan menjelaskan kepada saudara beberapa ayat, dan biarlah kiranya saudara diberkati dengan hal tersebut. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 berkata begini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ini adalah nasihat firman Tuhan kepada kita. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kepada siapapun kita harus bersikap ramah. Dan ingat, penuh kasih, bukan cuma penuh kasih, tetapi ditambah lagi penuh kasih mesra. Saudara-saudara ya, jadi kita harus ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Ini yang paling penting, saling mengampuni. Di dalam Kristus telah mengampuni kita, kita pun harus mengampuni. Di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 berkata begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih
Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kata-kata kita itu harus penuh kasih, jangan hambar. Jangan kata-kata kita itu, saudara-saudara, membuat perdebatan, menimbulkan perdebatan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan kerusuhan, menimbulkan keresahan. Tetapi setiap perkataan, apalagi kita sebagai ulama, apalagi kita sebagai para penceramah, para pendeta, penginjil, pendakwa, saudara-saudara, marilah kata-kata kita menyejukkan hati, bukan memanas-manasi, mengkompor-kompori, dan berawal terjadi perpecahan. Saudara dapat melihat beberapa tayangan di awal tadi, bagaimana ada spanduk atau ada poster yang bukan mengajak beribadah, tetapi malah mengajak untuk demo, malah mengajak untuk menutup tempat ibadah orang lain. Saudara-saudara, apakah itu yang disebut dengan toleransi? Apakah itu disebut dengan agamamu agamaku, keyakinanku keyakinanku, agamamu agama saya? Ya sudah, kita beribadah bebas. Saudara-saudara, dengan poster itu membuktikan bahwa ada begitu banyak penceramah, ada begitu banyak tokoh-tokoh agama yang sebenarnya saudara tidak menginginkan kedamaian. Di hati mereka hanya ada kerusuhan dan kerusakan. Ya, karena itu saudaraku, biarlah tayangan-tayangan yang kami bagikan di channel kami ini dapat memberikan kesejukan hati, dapat memberikan pencerahan kepada kita bahwa kita hidup di bangsa negara Indonesia yang besar, yang beraneka ragam suku, bahasa, bangsa, agama, keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda. Tetapi kita disatukan dalam bingkai NKRI, dalam bingkai Negara Persatuan Kesatuan Indonesia. Saudaraku, mari sama-sama kita ikuti tayangan berikut ini. Silakan saudara menyimaknya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Lintas budaya, lintas bahasa, lintas generasi, bahkan lintas keyakinan. Tergambar, ini adalah potret keindonesiaan. Dan inilah wajah Islam yang sebenarnya. Wajah Islam yang moderat, Islam yang tawassut, yang berada di garis tengah, yang selalu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita semuanya, kalaulah kita tidak bersaudara karena iman kita kepada Allah, setidaknya kita bersaudara dalam konteks kemanusiaan dan bersaudara dalam sebuah negara besar, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia tercinta. Mudah-mudahan yang berbaju hitam hatinya putih, dan yang berbaju putih mudah-mudahan hatinya, yang ngomong hitam siapa? Mudah-mudahan hatinya semakin putih. Bahwa orang yang masuk surga dan penduduk surga itu wakilan salaman salam. Bahwa orang yang masuk surga dan berhak masuk surga adalah orang yang penuh dengan kedamaian. Ketika bertemu dengan orang lain, baik dikenal atau tidak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah Nabi, yang menjawabnya wajib. Di dunia Kristen kita kenal dengan bahasa Ibrani yang diajarkan oleh Ibrahim. Ibrahim tidak menggunakan assalamualaikum tapi shalom. Dan biasa saudara pergunakan ketika bertemu dengan sahabat dan tetangga di gereja. Kata shalom dalam bahasa Ibrani. Bahasa yang dipakai oleh Isa dalam bahasa Aromaik berdialek Syriak, bukan shalom, shalom. Dan Islam karena akarnya adalah Arab, maka salam. Shalom, shalom, salam akarnya sama, bermakna salama. Sin, lam, mim, salam, berarti kedamaian. Maka wajar jika kita berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan penuh kedamaian dan keselamatan. Semoga semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berbagai macam suku di tanah ini. Kita lihat ini, warna bajunya berbeda, bahasanya juga berbeda. Tuh, Pak Satuki, jenengan wong sinten, Pak?
Loh Pak, tak tahu sinten. Benih sinten tetangga sebelah Pak. Itu Mas sinten Pak. Loh beliau itu Pak wong Madura tuh Pak. Jenengan Madura toh? Ji, oh tahunya ji sama. Lagi lanjut lagi leng benar. Karena inilah Indonesia Pak. Acara halal bihalal ini untuk merekatkan sesuatu yang sudah renggang, untuk mendekatkan sesuatu yang jauh, untuk menguatkan kembali ikatan persaudaraan. Mari kita jaga perbedaan dan kita rawat semuanya, karena itu aset terbesar dari sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Jangan dengerin omongan-omongan yang gak jelas. Konsep Indonesia tentang kebinekaan itu final bangsa ini. Yang Jawa bisa hidup berdampingan dengan Sunda, walaupun sering terjadi bersih tegang gara-gara kata atos. Nah, tentang Pak, orang Sunda, karena saya istri seorang Jawa Barat Pak. Atos di bahasa Sunda ada, artinya atos itu dalam bahasa Sunda artinya selesai. Nih bahasa Jawa atos itu artinya keras. Nah ternyata itu yang bisa menyatukan sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Di Indonesia semuanya baik-baik saja Pak. Ini cerminan keberagaman Indonesia. Dalam 1 bulan ini saya banyak diundang ceramah halal bihalal, dan paling terakhir kemarin saya diminta untuk ceramah kristologi selama kurang lebih 1 jam, menjembatani pemikiran antara Islam dan Kristen menggunakan terminologi Quran dan Injil. Apa yang mau saya sampaikan? Iman itu final. Yang Islam meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang Katolik, yang Kristen mengimani bahwa dalam ketuhanan ada Trinitas. Itu hak mereka beriman. Bahkan Quran menginformasikan kepada kita betapa mulianya seorang nabi yang bernama Isa bin Maryam, yang diyakini sebagai salah satu nabi ulul azmi, sebagai nabi pembawa kabar berita sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Quran memuliakan ibunya Isa menjadi nama surah Maryam. Umat Islam wajib menghormati Isa dalam konteks kenabian. Tetapi apakah kemudian Katolik dan Kristen atau yang lainnya meyakini Isa itu bagian dari oknum ketuhanan? Itu iman mereka. Dan kita hormati dan kita hargai mereka. Al-Quran menyatakan dengan tegas, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau Allah Tuhanmu itu mau ya Muhammad, niscaya seluruh bumi ini semuanya beriman kepada Allah. Al-Quran kemudian bertanya, apakah lantas kalian akan membenci mereka karena mereka tidak beriman kepadaku? Kita ini berbeda, tapi perbedaan jangan membuat kita saling bermusuhan di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana membangun kehidupan sosial masyarakat. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat luar biasa memberikan kita nikmat? Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat-nikmat yang ada, yuk kita syukuri. Perbedaan yang ada itu sendiri adalah bagian dari nikmat Allah itu sendiri. Sebagai seorang muslim, saya ingatkan kepada saudaraku yang muslim, hargai dan hormati orang-orang yang ada di sekitarmu. Walaupun mereka berbeda iman denganmu, sebab Rasulullah Muhammad SAW ketika membangun kota Madinah bukan saja dibangun oleh umat Islam, tapi Madinah di dalamnya ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, bahkan ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Semuanya dihimpun oleh Nabi dalam satu kesatuan yang bernama masyarakat kota Madinah. Madinah bisa bermakna Madaniyah, Madaniyah bisa bermakna peradaban baru. Yuk, karena kita ini hidup berbeda. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita. Saya percaya saudara sudah menyaksikan tayangan tadi, bagaimana poster-poster, bagaimana penceramah-penceramah yang radikal, penceramah-penceramah yang mengajarkan tentang suatu kebencian ya bagi
orang lain, dan bagaimana penceramah-penceramah yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan kedamaian. Saudara-saudara, ada orang-orang, ada para pendakwa yang memang mengajarkan kebencian dan mengajarkan permusuhan, tetapi masih banyak penceramah-penceramah, pendakwa-pendakwa yang mengajarkan kasih, ya, kata-kata penuh kasih, penuh damai, ketika sampai di hati, ketika didengar di telinga, masuk ke hati, menyejukkan. Saudara, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Semoga saudara selalu diberkati oleh Tuhan, dan saudara-saudaraku yang ada di Purwakarta, saudara tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan tidak buta, Ia akan membela kita. Kita hanya perlu berdiam diri saja dan nantikanlah pertolongannya, nantikanlah kuasanya. Saudaraku yang menyaksikan tayangan kami ini, yang ada di Purwakarta dan yang akan melakukan demo besar-besaran, saudara, batalkan itu. Kita ada di negara Indonesia, negara agama kita mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, ya. Hanya orang-orang yang mengajarkannya, orang-orang yang melihat sebuah agama sebagai kesempatan untuk menanamkan benih-benih kebencianlah yang ada di negara kita ini. Tapi karena itu, sudah dengarkanlah mereka yang selalu menceramahkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam program kami berikutnya. Tuhan Yesus balas berkat. Haleluya.